Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan sekarang saya ingin ngasih tutorial tentang kamera ini, yaitu 700D. Nah, kamera ini adalah kamera murah yang mempunyai fitur yang lumayan lengkap. Nah, buat pemula yang ingin belajar tentang kamera ini, saya akan kasih tutorial basicnya ya. Tutorial dasar yang pertama. Jadi buat kalian yang belum tahu sama sekali, kalian bisa menonton video ini dan mencoba mengeksplor lagi gitu. Nah, yang pertama teman-teman, kalian harus buka flipnya dulu ya. Flipnya dibuka, kemudian diputar ke atas ya, jangan ke bawah, ke atas, kemudian dibalik. Nah, kemudian kalian hidupkan, jadi tombolnya itu ada di sini untuk menghidupkan on off. Kalau mau video yang sebelah sini, di atasnya sini ya. Nah, oh, kartunya ini diprotek, bentar. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk pertama, jangan lupa untuk lensanya ya, lensanya dibuka. Yang pertama, yang penting itu kan ini. Nah, yang pertama untuk pemula kalian bisa menggunakan P. P itu adalah settingan aperture sama bukaan. Jadi settingan speed sama bukaan itu otomatis. Jadi kalian tidak perlu memikirkan bukaannya lensa ini, terus kemudian shutter speednya ini. Kalian langsung aja mengatur ISO-nya ini. ISO ini ya, ISO tombolnya ada di sini. Nah, seperti itu. Terus kalian bisa pilih auto. Tapi saya sarankan kalian jangan pilih auto untuk kamera ini, karena kamera ini kalau auto dengan ini, auto ini hanya digunakan ketika ini ya, kalau pencahayaan cukup. Kalau nggak cukup itu nah, kalau pencahayaan cukup itu bagus hasilnya seperti ini, hasilnya bagus. Tapi kalau pencahayaannya nggak cukup, itu yang kurang bagus. Jadi kalian bisa mengeksplor ISO-nya, contoh ya, ini dijadikan 800. Kalau kita cepret, nah kalau jepretannya kurang cepat itu berarti shutter speednya kurang cepat. Kalian bisa naikkan ISO-nya menjadi 1600. Nah, lumayan cepat ya. Lumayan cepat untuk jepretannya, dan hasilnya tidak terlalu ngeblur ya, hasilnya tidak terlalu ngeblur. Kemudian kalau kita naikkan ISO-nya lagi 3200, sangat cepat sekali dan lebih bagus. Jadi gitu caranya ya teman-teman. Jadi kalau ISO-nya kita rendahkan, maka diafragmanya speednya akan menurun, jadi dia akan cekrik. Nah, kalau ISO-nya kita tinggikan, maka jepretannya atau speednya akan semakin cepat. Nah, yang kita cari adalah speed yang cepat gitu loh. Karena kenapa? Kalau speednya cepat, otomatis semakin tajam gitu. Cuman kekurangannya kalau kita meninggikan ISO, itu otomatis akan ada noise-nya, noise di bagian-bagian yang hitam, yang gelap noise-nya. Tapi itu nggak apa-apa, karena itu bisa dihilangkan atau bisa diedit. Kalau dalam proses edit itu bisa kita hilangkan atau bisa kita akali gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu. Terus kalau kalian ingin mengeksplor lagi ya, kalian pilih manual. Ini ya, manual yang ini, manual. Nah, kalau manual itu saya sarankan kalian ini speed ya, ini speed, ini bukaan. Kalau bukaan ini
untuk mengaturnya itu kita harus menggunakan ini. Kalau kita nggak mencet apa-apa langsung memutar ini, maka shutter speednya akan berubah. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita sambil memencet apa ya, saya lupa. Bukaannya ini yang apa ya? Nah, ya ini. Sambil memencet AV ini ya. Terus habis itu kita ini apa namanya? Kurang jelas. Nah, ini kita scroll. Wah. AV kita pencet, scroll, maka bukaannya akan bisa kita atur. Cuman saran saya bukaan itu harus terbuka lebar. Harus terbuka lebar menurut saya. Kalau di ruangan yang tertutup atau pencahayaan cukup. Tapi kalau di pencahayaan yang berlebihan seperti di siang hari, kalian bisa mengatur bukaan. Bukaan itu maksudnya bukaan lensa ya. Nah, ini saran saya aperture speed ini itu di rentang 30 sampai 80 untuk ruangan yang di dalam ruangan yang cahayanya tercukup ya, di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup. Nah, saya kasih contoh 1/80, ISO-nya itu saya kasih 800 karena di sini ya cukup tapi nggak terlalu cukup. Saya contohkan ya. Nah, ini agak susah. Sebentar ya. Nah, hasilnya seperti ini. Gelap ya. Nah, sekarang saya akan rubah. Gelap tapi tajam. Gelap tapinya. Saya akan rubah ini ke 130 1/30 dengan ISO 1/40 aja dengan ISO 800. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan lebih terang. Nah, sekarang saya akan coba dengan settingan shutter speed 30. Biasanya seperti ini saya, kalau paling maksimal 30, ISO 1600 seperti itu, dan saya akan coba. Nah, ini hasil yang lebih maksimal. Nah, sangat terang, jelas, dan pokoknya terang lah intinya. Jadi saya biasanya menggunakan settingan yang paling maksimal adalah 1/30 untuk shutter speed. Bukaan saya buka semuanya. Kemudian untuk ISO-nya itu saya bisa naikkan sampai 3200. Tergantung ya. Kalau ISO itu saya lebih bisa meninggikan ISO ketimbang shutter speed ya. Karena kalau shutter speed itu malah jadi ngeblur kalau ditinggikan lebih besar lagi. Kalau ISO itu kendalanya cuma mungkin noise saja, dan itu bisa dihilangkan di editing pas waktu proses editing seperti itu. Jadi itu untuk foto. Untuk video kalian tinggal berubah ini aja ke video gitu ya. Mau habis ya ini ya. Jadi seperti ini, dan kalian tinggal klik aja untuk pengaturannya. ISO-nya bisa ditambahkan biar lebih terang. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengaturan fotografi sama videografi. Kalau saya sih lebih ke arah fotografi untuk tutorial ini ya, karena lebih enak untuk fotografi. Kalau untuk videografi ya bisa saja, dan sangat gampang sekali.
Oke teman-teman, jadi itu tutorial dasar. Jadi kalian bisa menggunakan P atau manual. P untuk otomatis, tapi kalian bisa mengatur ISO. Kalau manual ya seperti tadi cara saya tadi, agar mendapatkan nilai yang maksimal, nilai hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video yang lain. Semoga saya bisa mereview atau memberikan tutorial tentang fotografi atau kamera yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.